Sahabat Tua Lagi yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan harian keluarga Gemis hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, untuk waktu baik yang Tuhan masih beri bagi kami menikmati kehidupan di hari yang baru ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah tuntun dan Roh Kudus akan mengarahkan kami untuk semakin mengerti dan memahami maksud firman-Mu ini bagi kami sekalian. Berfirmanlah dan kami sedia untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya mau baca firman Tuhan ini bagi kita semua, demikian bunyinya. Kata Yesus kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu sahabat Tua Lagi yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus, judul renungan kita hari ini adalah tumbuh bersama dalam iman dan kasih. Ada 2 hal prinsip yang kita mau pelajari hari ini dari bagian Alkitab tadi. Yang pertama, tumbuh bersama dalam iman. Saudara, kita pasti ingat penggalan doa dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Mengapa saudara? Karena kita manusia itu rentan dengan pencobaan. Kata pencobaan itu sejajar dengan penyesatan, yakni ancaman untuk membuat arah perjalanan hidup kita tidak lagi tertuju pada Kristus. Nah, dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus katakan, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Jadi ancaman penyesatan ini mustahil tidak ada. Sayangnya ganjaran bagi penyesat sangatlah fatal. Firman Tuhan katakan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kata celakalah adalah sebuah ancaman dan kecaman yang sangat serius. Lebih tegas lagi dalam ayat 2 dikatakan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Saudara, siapakah orang yang lemah itu? Apabila kita membandingkan dengan Injil Matius pasal 18 ayat 6, di sana dikatakan anak kecil. Orang-orang yang lemah ini adalah orang-orang yang mengikuti Kristus dengan tulus hati, dengan motivasi yang murni seperti layaknya anak kecil. Mereka tidak boleh disesatkan. Tentu saja ini tidak berarti bahwa ajaran Kristen membenarkan akan adanya hukuman mati bagi para penyesat, melainkan menekankan bahwa betapa Kristus mengasihi kita umatnya, dan ia tidak ingin pengikutnya yang setia itu disesatkan. Karena itu ia akan memberikan hukuman yang sangat keras bagi para penyesat. Saudara, ini berita baik bagi kita. Tetapi berita baik ini juga mengandung ancaman serius agar kita tidak menjadi penghalang atau menjadi penyesat bagi saudara seiman kita yang mau hidup taat kepada Tuhan. Karena itu mari perhatikan hidup kita agar supaya tidak menyesatkan orang lain. Dukunglah pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Beri ruang bagi anggota keluarga kita untuk mensupport pelayanan gereja. Dengan cara demikian kita tidak menjadi batu sandungan, melainkan menjadi batu loncatan bagi keluarga kita atau sesama kita untuk semakin setia dalam imannya kepada Kristus. Minimal itu yang dapat kita lakukan. Hal kedua saudara, yaitu tumbuh bersama dan saling mengampuni. Ayat 3 katakan, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Saudara,
Menceritakan kesalahan orang lain ternyata tidak mengubah apapun, melainkan hanya akan memperburuk keadaan. Firman Tuhan ajarkan agar kita menegur setelah ia menyesal, lepaskan pengampunan. Dan inilah wujud kasih yang transformatif, kasih yang membaharui, kasih yang membangun. Kepada seseorang yang melakukan hal yang salah, beri dia ruang, beri dia kesempatan agar ia menyadari dosanya, lalu kembali pada jalan yang benar. Pada ayat 4 dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah, saudara, dalam Injil Matius pasal 18 ayat 22 bahkan dikatakan 77 kali dalam sehari kita harus mengampuni. Saudara, sangat sulit kita membayangkan bahwa apabila ada seseorang menyakiti hati kita, lalu dia datang dan mau menyesali, maka kita harus memberi dia pengampunan sebanyak 7 kali dalam sehari. Bahkan kalau kita mengikuti Injil Matius tadi, katakan kita harus memberi pengampunan 70 kali 7 kali, itu berarti 490 kali dalam sehari kita harus melepaskan pengampunan. Sekali lagi, ini sebuah hal yang sangat sulit untuk kita bayangkan, apalagi mau dilakukan. Saudara, angka-angka ini tentu tidak kita mau pahami secara harafiah, melainkan angka-angka ini menunjuk pada pengampunan sempurna, pengampunan yang tidak ada batasnya. Ini luar biasa. Ini ajaran kekristenan sangat luar biasa, sangat tinggi nilainya. Natur kita manusia itu berdosa, dan kita suka untuk membenci, kita suka untuk tidak mengampuni. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, sejengkel apapun kita terhadap seseorang, atau sejahat apapun kesalahan yang telah orang lakukan kepada kita, kita tidak diberi hak untuk menghakimi atau mengadili, selain daripada mengingatkan dia agar kembali pada jalan yang benar, lalu mengampuni. Saudara, ini pekerjaan yang tidak mudah, bukan? Saya dan saudara, sangat sulit, kita harus mengakui ini, bahwa ini sangat sulit untuk kita mau lakukan, berhubung dengan kelemahan kita. Natur kita manusia berdosa. Tetapi sekali lagi, itu tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, dan sebuah penugasan tidak seharusnya kita ingkari. Karena sesungguhnya kita telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma. Korban darah Kristus telah tercurah di Kalvari demi menebus dosa-dosa kita. Karena itu, mari kita mau tumbuh bersama dalam iman dan dalam kasih. Jauhlah daripada kita sikap menyesatkan orang lain, dan mari saling mengasihi, saling mengampuni. Karena Kristus terlebih dahulu telah mengasihi dan mengampuni kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang boleh mengingatkan kami tentang tanggung jawab, tentang panggilan kami orang-orang percaya kepadamu. Kami tumbuh bersama dalam iman dan kasih, saling membangun, saling menguatkan, saling memberi ruang seorang dengan yang lain. Kini kami siap untuk menjalani hari ini, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan hikmat kami, tetapi kami datang kepada Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Tuhan, beri kami sanggupan untuk terus bekerja, untuk terus berkarya. Tuhan, buat berhasil apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, pekerjaan kami, usaha yang kami kelola, rumah tangga kami, dimanapun kami berada. Perlindungan dan penjagaan Tuhan itu terus berlaku di hidup kami. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.